Rit, kok muka lu pucet banget sih? Kayak abis dikejar debt collector. Gak usah bercanda jajan. Gue beneran pusing nih sekarang asli. Gue tuh dulu mikirnya pinjol tuh kan cepet kan, pinjaman online. Cara tuh bisa instan. Tapi tuh sekarang bunganya bisa nambah terus pak. Jadi tuh gue bayar tuh cuma untuk bunga doang. Jadi nggak ada gerak-geraknya gitu. Nah makanya gue jadi pikiran sekarang. Oh, lah emang bunganya berapa? Nah bunganya itu kan awalnya kecil kan. Tapi sekarang tuh udah nggak masuk akal sekarang bunganya pak. Jadi gue tuh rasanya kerja sekarang tuh cuma buat ngejar bunga doang gitu. Oh, terus itu riba lo Farid. Lu capek, duit lu buat ngejar bunga doang itu mah. Dan dosa lu pasti nambah itu. Asli sih. Gue nggak nyalahin sih. Banyak orang yang kejebak juga. Tapi emang lu nggak kepikiran apa nyari solusi yang lebih aman? Gimana caranya Jan? Soalnya gue udah keburu nyemplung nih sebenarnya udah dalam gue nyemplungnya. Ini sih, Rit. Lo tahu bank syariah nggak? Gue pernah dengar sih, kayaknya tahu ya. Cuma kayaknya bank syariah itu ribet nggak sih? Kenapa sih riba itu diharamkan dalam Islam? Saya belum bicara tentang hukum, saya ingin bicara pertama tentang riba. Riba itu jelas haram. Riba sama dengan haram. Tahan? Maka segala unsur yang terkait dengan riba, semua keterangannya lewat hadis Nabi SAW. Baik pelakunya, baik pemberinya, baik pencatatnya, baik saksinya, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tetap mendapatkan hukuman yang sama, haram. Juga dalam firman Allah SWT Al-Imran ayat 130, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa. Hai orang beriman, jangan kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Ini yang jadi masalah teman-teman, kalau antum baca ayat ini kalau tidak paham, maka mungkin tidak bisa ya ditarik dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kita kalau pertemukan ini memang ditanya begitu. Kalau kita terlibat dalam praktisi riba itu baru orang tahu. Ayat ini subhanallah mulia sekali. Kapan kita buka pintu riba, maka pintu riba yang lain terbuka terus. Gue di sini akan membahas apa bedanya bank konven yang pakai riba sama bank syariah yang nggak pakai riba. Yang pertama, kita paling gampang sih dari objek transaksinya. Kalau di bank konven yang pakai riba atau bunga, itu uang ditukar uang plus bunga. Kalau di bank syariah, kita sistemnya itu membagi hasil. Entah itu ada keuntungan atau kerugian, kita sama-sama bagi. Antara bagi untung sama bagi rugi. Kalau secara filosofisnya biar lebih gampang, saya pinjam uang, kamu harus kembalikan lebih. Itu kalau di bank konven. Sedangkan di bank syariah, saya belikan barang, kamu beli dari saya atau kita kerjasama bareng. Itu di bank syariah. Kalau saat rugi di bank konven ini biasanya nasabah tetap wajib bayar bunga karena itu adalah salah satu kewajiban di bank konven. Sedangkan di bank syariah, resikonya ini kalau kita lagi rugi akan ditanggung oleh keduanya, yaitu dengan nasabah dan si bank pihak dari banknya ini. Lalu dari keuntungannya, yang pasti di bank syariah sudah pasti keuntungannya dibagi menjadi dua. Itu juga nggak menentu, tergantung kinerja dari suatu usaha yang dikerjasamain atau gimana sih margin jual belinya. Sedangkan di bank konven, ini bank ini udah pasti untung karena adanya bunga ini. Oh, intinya nggak bikin lu kejar-kejaran sama bunga ya? Lu nggak sendirian kok, Rit. Tenang aja, kita bantu pelan-pelan. Kita temenin cari solusi. Lo harus pindah ke sistem yang lebih sehat supaya lo lebih aman, Rit. So, Mantap. hijrah finansial itu bukan hanya soal suci doang, deh. Tapi biar hidup kita itu makin aman dan gak makin hancur ya. Asli sih, gue udah capek nih hidup dikejar bunga terus. Kayaknya udah saatnya gue beneran pelan-pelan sih pindah ke syariah. Mantap bro.